Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang asam basa part 1. Perkenalkan, kelompok 6 yang beranggotakan teman saya Puji Nurmiati 207200103 dan saya Zakia Faruza Firdaus dengan NIM 207200119 dari Tadris IPA D. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas asam basa. Sebelumnya saya ingin memberitahukan kepada teman-teman saudara-saudara sekalian bahwa materi yang saya akan jelaskan berasal dari buku lembar kerja siswa SMA kelas 11 semester 2 yang terdapat pada bab 1 dengan judul asam basa. Sebelum kita memasuki materi, sebaiknya kita mengetahui sejarah asam dan basa. Pada tahun 1777, Lavoisier telah menyatakan bahwa asam selalu mengandung unsur oksigen, sehingga Lavoisier menyimpulkan bahwa penyebab asam adalah oksigen. Namun, pada tahun 1810, Humphrey Davy menemukan bahwa asam hidrogen klorida tidak mengandung oksigen. Davy kemudian menyimpulkan bahwa hidrogenlah dan bukan oksigen yang merupakan unsur dari setiap asam. Kemudian pada tahun 1814, Gay-Lussac menyimpulkan bahwa asam adalah zat yang dapat menetralkan alkali dan kedua golongan senyawa itu hanya dapat didefinisikan dalam kaitan satu sama lain. Itu tadi sejarah asam dan basa. Lalu teori asam basa yang pertama, yaitu teori asam basa menurut para ahli. Yang pertama yaitu teori asam basa Arrhenius. Konsep yang cukup memuaskan tentang asam dan basa dan yang tetap diterima hingga sekarang dikemukakan oleh Arrhenius pada tahun 1884. Menurut Arrhenius, asam adalah zat dalam air yang melepaskan ion H+, sedangkan basa melepaskan ion OH-. Berdasarkan jumlah ion H+ yang dapat dilepas, senyawa asam dapat dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu asam monoprotik, asam diprotik, asam triprotik. Berdasarkan rumus kimianya, asam dibedakan sebagai asam non-oksi, asam oksi, asam organik. Berdasarkan jumlah OH- yang dilepaskan, senyawa basa dibedakan menjadi basa monohidroksi, basa dihidroksi, basa trihidroksi. Lalu selanjutnya kita beralih kepada teori asam basa Bronsted-Lowry. Teori asam basa Arrhenius terbatas hanya pada pelarut air. Teori asam basa yang lebih luas dikemukakan oleh Johannes N. Bronsted dan Thomas M. Lowry yang bekerja secara terpisah pada tahun 1923. Keduanya menyatakan bahwa reaksi asam basa melibatkan transfer proton H+. Asam adalah senyawa yang dapat memberikan proton H+ kepada basa, yaitu donor proton, sedangkan basa adalah senyawa yang dapat menerima proton H+ dari asam, yaitu akseptor proton. Pada teori asam basa Arrhenius, H2O selalu dikatakan bersifat netral. Namun, menurut teori asam basa Bronsted-Lowry, H2O suatu saat bersifat asam dan di saat yang lain juga bersifat basa. Bronsted-Lowry juga menyatakan bahwa jika suatu asam memberikan proton H+, maka sisa asam tersebut mempunyai kemampuan untuk bertindak sebagai basa. Sisa asam tersebut dinyatakan sebagai basa konjugasi. Demikian pula untuk basa. Jika suatu basa dapat menerima proton H+, maka zat yang terbentuk mempunyai kemampuan sebagai asam, disebut asam konjugasi. Konsep asam basa Bronsted-Lowry memiliki kelebihan dibandingkan dengan teori asam basa Arrhenius. Kelebihannya yaitu konsep asam basa Bronsted-Lowry tidak terbatas dalam pelarut air, tetapi juga menjelaskan reaksi asam basa dalam pelarut lain. Asam basa Bronsted-Lowry dapat berupa kation dan anion, tidak terbatas pada molekul. Yang ketiga, konsep asam basa Bronsted-Lowry dapat menjelaskan mengapa suatu senyawa atau molekul atau ion bersifat asam. Namun juga ada kelebihannya pada konsep ini. Pertama, suatu asam hanya melepas proton jika ada basa yang menyerap proton, sehingga dalam reaksi harus selalu ada senyawa yang berfungsi sebagai asam dan basa. 2. Mempunyai keterbatasan dalam menjelaskan reaksi yang melibatkan senyawa tanpa proton. Teori asam basa menurut para ahli yang ketiga yaitu teori asam basa Lewis. Teori asam basa yang dikemukakan oleh Bronsted-Lowry lebih umum daripada Arrhenius karena telah meniadakan pembatasan teori yang hanya berlaku untuk larutan dalam air. Akan tetapi, masih ada beberapa reaksi yang tidak sesuai dengan konsep Bronsted-Lowry. Konsep dari Bronsted-Lowry hanya melibatkan pertukaran proton saja. Menurut Lewis, yang dimaksud dengan asam adalah suatu senyawa yang mampu menerima pasangan elektron atau akseptor
asektor elektron, sedangkan basa adalah suatu senyawa yang dapat memberikan pasangan elektron kepada senyawa lain atau donor elektron. Misalnya saja pada reaksi antara natrium oksida dengan sulfur trioksida. Natrium oksida termasuk oksida logam. Bila dilarutkan dalam air, natrium oksida akan menghasilkan hidroksida sehingga bersifat basa. Untuk selanjutnya, penentuan pH larutan dengan indikator. Larutan indikator adalah asam organik lemah atau basa organik lemah yang dapat berubah warna pada rentang harga pH tertentu. Harga pH suatu larutan dapat diperkirakan dengan menggunakan trayek pH indikator. Indikator memiliki trayek perubahan warna yang berbeda-beda. Dengan demikian, dari uji larutan dengan beberapa indikator akan diperoleh daerah irisan pH larutan. Indikator ada dua, yaitu indikator alami dan indikator non-alami. Lalu selanjutnya indikator universal. Indikator universal merupakan campuran beberapa indikator yang dapat memperlihatkan warna bermacam-macam pada setiap pH. Dengan menggunakan indikator universal bisa diketahui kekuatan asam ataupun basa pada konsentrasi yang sama dengan menetapkan pH larutan tersebut dengan perubahan warna yang dicocokkan dengan label warna pada trayek pH 1 sampai 14. Lalu yang ketiga ada pH meter. pH meter adalah suatu sel elektrokimia yang memberikan nilai pH dengan ketelitian tinggi. Pada pH meter terdapat suatu elektroda yang sangat sensitif terhadap molaritas ion dalam larutan. Sebelum digunakan, pH meter dikalibrasi terlebih dahulu dengan larutan standar yang sudah diketahui pH-nya. Selanjutnya, hubungan surat Az-Zumar ayat 21 dan penentuan pH larutan dengan indikator. Surat Az-Zumar ayat 21 memiliki arti, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian ditumbuhkannya dengan air itu tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya, lalu menjadi kering, lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Nah, berdasarkan dari arti surat Az-Zumar ayat 21, hubungannya dengan penentuan pH larutan, yaitu hal tersebut terdapat hubungan antara surat Az-Zumar dan penentuan pH larutan dengan indikator terletak pada bagaimana air yang mengandung satu zat dapat membuat tanaman-tanaman tersebut mengeluarkan warna, di mana warna-warna tersebut memiliki arti. Dengan adanya warna-warni pada tumbuhan, maka manusia dapat memanfaatkannya sebagai indikator alami asam dan basa. Jadi dengan adanya tumbuhan tersebut dapat membuat indikator alami asam basa, misalnya contohnya pada kulit manggis, bunga sepatu, lalu pada buah naga juga bisa sebagai penentu indikator alami asam dan basa. Lalu selanjutnya perhitungan pH larutan. pH diambil dari kata potence of H+, yang menunjukkan konsentrasi H+ atau OH- pada suatu larutan. pH didefinisikan sebagai bilangan negatif dari logaritma konsentrasi H+ atau OH-. Secara matematis untuk mencari pH suatu larutan digunakan rumus berikut. pH sama dengan min log (H+). Sedangkan pada larutan basa akan berlaku pOH sama dengan min log OH-. Dari persamaan kesetimbangan air akan diperoleh KW sama dengan OH- H+. Dengan demikian juga akan berlaku persamaan PKW sama dengan POH plus pH. Lalu dari rumus di atas dapat diambil kesimpulan bahwa larutan bersifat netral jika pH sama dengan 7 dan larutan bersifat basa apabila pH kurang dari 7 dan larutan bersifat basa apabila pH lebih dari 7. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Puji. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke materi yang berikutnya, yaitu konstanta ionisasi asam dan basa. Asam dan basa ada yang bersifat kuat dan ada yang bersifat lemah. Asam dan basa yang bersifat kuat dalam air seluruh molekulnya terurai menjadi ion-ion. Sedangkan asam dan basa yang bersifat lemah hanya sebagian kecil molekulnya yang terurai menjadi ion-ion. Berdasarkan banyaknya asam dan basa yang terionisasi, didapat harga derajat ionisasi, atau disimbolkan dengan alfa. Derajat ionisasi itu sendiri adalah harga perbandingan antara jumlah molekul zat yang terionisasi dengan jumlah molekul zat mula-mula. Nilai derajat ionisasi dapat ditentukan dengan persamaan alfa sama dengan jumlah mol asam terionisasi per
jumlah mol asam mula-mula. Alfa sama dengan jumlah mol basa terionisasi atau jumlah mol basa mula-mula. Yang pertama, konstanta ionisasi air. Harga tetapan kesetimbangan air K sama dengan H plus dikali OH min per H2O. Disederhanakan menjadi K dikali H2O sama dengan H plus dikali OH min. Konsentrasi H2O yang terionisasi menjadi H plus dan OH min sangat kecil dibandingkan dengan H2O mula-mula. Sehingga H2O dapat dianggap tetap, maka harga KH2O juga tetap, yang disebut konstanta keseimbangan ionisasi air atau ditulis Kw. Selanjutnya, ionisasi asam kuat dan basa kuat. Asam kuat dan basa kuat adalah senyawa dalam air yang mengalami ionisasi sempurna. Hampir semua molekulnya terionisasi membentuk ion-ion. Reaksinya merupakan reaksi satu arah, bukan reaksi kesetimbangan. Konstanta ionisasi asam lemah dapat dirumuskan Ka atau konstanta kesetimbangan asam sama dengan H plus dikali amin per Ha. Dari rumus di atas, H plus dari asam lemah yang ditentukan asal harga Ka-nya diketahui. Jika Ka besar, maka H plus juga besar atau asam makin kuat. Jadi, dapat disimpulkan makin besar Ka suatu asam, sifat asam makin kuat. Hubungan derajat ionisasi asam dengan Ka. Suatu asam lemah Ha dengan konsentrasi amolar membentuk ion H plus dan amin dengan derajat ionisasi. Secara matematis, hubungan Ka dengan derajat ionisasi dapat dijelaskan sebagai dalam rumus berikut. H plus sama dengan Ca dikali A. Konstanta ionisasi basa lemah. Harga konstanta ionisasi basa atau Kb dapat ditentukan berdasarkan persamaan reaksi ionisasinya. Basa lemah umumnya sukar larut di dalam air. Satu-satunya basa lemah yang larut baik di dalam air adalah larutan NH4OH. Rumus konstanta ionisasi basa lemah adalah OH min sama dengan Kb dikali Cb kuadrat. Berdasarkan rumus, makin besar Kb, maka OH min makin besar atau sifat basa makin kuat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa makin besar Kb atau konstanta ionisasi basa lemah, maka sifat basa makin kuat. Hubungan derajat ionisasi basa dengan harga konstanta ionisasi basa. Misalkan suatu basa lemah, LOH dengan konsentrasi B molar, LOH akan terionisasi sebagian dengan derajat ionisasi alfa membentuk L plus dan OH min. OH min untuk basa lemah dapat ditentukan, yaitu penurunan rumus pada asam lemah. Sehingga didapat hubungan OH min sama dengan Cb dikali A. Dapat dilihat dalam proposal ya teman-teman. Jadi, rumus konstanta ionisasi basa lemah adalah Kb sama dengan L plus dikali OH min per LOH. Baik, lanjut ke selanjutnya yaitu trayek pH indikator. Indikator asam dan basa adalah zat yang berbeda warna pada suasana asam dan basa. Indikator asam basa yang berbentuk kertas contohnya adalah lakmus merah dan lakmus biru. Lakmus dapat mengidentifikasi larutan asam dan basa, tetapi tidak sampai menentukan harga pH-nya. Untuk mengidentifikasi harga pH dikenal indikator universal, baik berupa kertas maupun cairan. Setiap indikator dilengkapi dengan pita warna yang menunjukkan skala pH. Penggunaan pita warna untuk menguji pH harus satu produk dengan indikatornya, karena setiap merek kadang-kadang ada perbedaan. Trayek pH indikator asam dan basa ada yang dari warna merah ke biru dan dari warna merah ke ungu. Contohnya ada di contoh indikator universalnya ada di PPT ya teman-teman. Harga pH disebut trayek pH indikator.
Trayek pH indikator ada metil jingga, metil merah, bromtimol biru, dan fenolflatein dapat dilihat pada gambar berikut. Ada di proposal gambarnya. Ada juga contoh soalnya di proposal teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.